Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adul katalino pacuramin kasaruga basengat kajubata. Oke, bertemu lagi dengan bersama saya dalam channel ini, dalam channel mata kuliah Geografi Desa Kota. Dan di sini saya tidak akan berpanjang-panjang, mengingat untuk ada dua mata kuliah di mana walaupun saya sudah semangat untuk memberikan materinya, ternyata motivasinya ada dua kelas yang paling, dalam dua mata kuliah yang paling rendah sekali motivasinya, dan itu pun tidak masalah. Mungkin orientasinya berbeda, lalu kemudian pada saat niat masuk kuliah dulu, menempuh pendidikan itu niatnya juga berbeda, karena ada beberapa kelas yang tidak saya ampu, namun saya membantu memberikan materi, antusiasmenya luar biasa, dan semoga motivasi yang rendah ini tidak menular ke generasi-generasi yang berikutnya. Oke, kali ini dalam teori perkembangan desa kota ini, dalam mata kuliah geografi desa kota ini adalah yang saya sampaikan adalah satu teori saja, karena kalau banyak teori, banyak atau sedikit, Anda pun tidak akan memperhatikannya. Jadi saya akan memulai dengan satu teori tentang perkembangan kota, yaitu teori konsentrik. Teori konsentrik ini adalah teori di mana suatu kota itu memiliki pusat, lalu mungkin berangsur-angsur ke arah keluar, memiliki variasi yang berbeda berdasarkan penggunaan lahan yang banyak terjadi di setiap range tersebut. Oke, yang pertama di sini dalam wilayah kota dengan pola konsentris, dengan ditinjau dari teori konsentris ini, jadi ada pusat, lalu ring kedua, ketiga, dan seterusnya, dan semakin lama menuju semakin ke arah city countryside atau desa atau luar kota. Nah, adapun urutannya bisa dilihat di sini, urutan dari mulai pusat kotanya, yaitu pusat kota atau daerah kawasan pusat, kemudian terdapat daerah peralihan di luarnya, agak sedikit di luar lagi biasanya digunakan untuk wilayah-wilayah untuk industri, pabrik-pabrik, dengan ya Anda tahu bagaimana kondisi pabrik, dan di sana juga pabrik dan perumahan karyawan. Agak lebih ke pinggir lagi, jauh ke pinggir kota lagi, di sana ada daerah perumahan, dan perumahan di situ biasanya adalah perumahan yang relatif elit. Jadi mereka adalah orang yang bekerja di pusat kota, tapi mereka punya tempat peristirahatan atau mempunyai tempat tinggal yang cukup bagus atau cukup baik kualitasnya dibandingkan daerah yang di wilayah industri atau wilayah-wilayah pabrik tadi. Dan berikutnya untuk wilayah selanjutnya yang terluar di sini adalah daerah para komuter. Daerah para komuter di sini adalah pengelaju, jaraknya cukup jauh, udah termasuk luar kota di sana, namun mereka bekerja di pusat kota atau di daerah pusat tadi dan pulang balik dalam setiap harinya, atau kalau istilah bahasa Inggris atau bahasa ini adalah commuter. Dan saya akan jelaskan di sini posisinya, seperti misalnya dari pusat yang mulai nampak berwarna ungu, lalu kemudian zona transisi tadi, lalu kemudian yang daerah industri, di sana tempat tinggal wilayah dengan pendapatan yang rendah, lalu kemudian wilayah yang kedua dan ketiga, wilayah berikutnya adalah wilayah tempat tinggal masyarakat yang berpenghasilan menengah, dan yang berpenghasilan tinggi justru berada di perumahan-perumahan elit yang pinggir dan sampai ke arah wilayah batas kota dan desa. Nah, ini pada perkembangannya kemungkinan terjadi perluasan wilayah urban atau wilayah perkotaan. Jadi karena wilayah batas kota dengan wilayah pedesaan ini
biasanya seringkali berkembang dengan jauh lebih pesat dibandingkan wilayah-wilayah masyarakat yang berpendapatan rendah, karena di sana semakin padat, semakin kualitas lingkungannya karena bersamaan dengan di sana ada pabrik dan lain sebagainya. Dan sementara wilayah batas kota ini kecenderungannya masyarakat atau orang-orang yang berpenghasilan tinggi berinvestasi tanah di sana, dan juga para developer juga sering memancing dengan rumah-rumah atau pemukiman-pemukiman yang elit real estate jauh di pinggir kota, diiklankan dengan kondisinya tenang, lalu kemudian ada akses yang jauh lebih mudah. Kalau sekarang mungkin ada di Jawa ada jalan tol atau jalan-jalan yang bisa kita sambatkan. Jadi walaupun letaknya di jauh pinggiran kota, tapi aksesibilitasnya bisa cukup tinggi. Nah, sementara di situ pastinya kegiatan ekonomi juga akan terus berkembang dengan lebih cepat, dan terjadi perluasan wilayah urban dalam arti perkotaan. Mungkin statusnya masih desa, tapi gejala-gejala perkotaan akan nampak sekali nanti di pinggiran kota sana. Kalau istilahnya Anda pernah memperhatikan, ada istilah kota satelit. Cuma saya tidak akan jelaskan karena di bagian akhir ini saya yakin sudah tidak ada lagi yang menontonnya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino, Bajuramin Kasarigat, Basrinat Tajukata. Terima kasih untuk yang menonton dan memperhatikan ini sampai akhir. Berarti Anda mengikuti kuliah ini sampai akhir. Keaktifan Anda akan tercatat. Terima kasih.